Bang Rizal, baru-baru ini Anda bicara lagi soal listrik. Yang saya ingat betul bahwa polemik Anda dengan Pak JK, dengan beberapa petinggi yang lain, itu ramai sekali dibicarakan. Soal 35.000 megawatt dan bukan, kan itu kira-kira ya. Anda kemarin bicara sesuatu yang menurut saya sedikit berubah, walaupun mungkin nuansanya tetap sama. Coba kita dengar ulang. Listrik, memang target 35.000 itu target. Tentu kita harus realistik berapa yang kita bisa capai secara maksimum. Ya, nah menurut estimate kami itu maksimum kita bisa capai dalam 5 tahun ini sekitar 18.000 megawatt. Tetapi tidak usah kecil hati, itu aja prestasi luar biasa. Bang Rizal, tidak berubah estimasi Anda bahwa itu tidak 35.000 megawatt, walaupun target itu oke-oke saja. Tapi fantastis juga kalau bisa 18.000 megawatt. Betul, Don, karena selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya hanya tercapai sekitar 10.200. 10 tahun 10.200. Ya, itu pun banyak masalah. Jadi kita nggak usah kecil hati, karena kalau 5 tahun yang akan datang kita bisa capai 18.000 dalam 5 tahun. Itu prestasi luar biasa. Itu hampir 2 kali lipat 10 tahun ya? 2 kali lipat 10 tahun. Jadi itu udah prestasi luar biasa. Nah, kami minta cuman kita realistik. Artinya kita upayakan semaksimum mungkin mencapai agar supaya bisa dicapai 18.000. Nah, tetapi yang kedua yang kami juga ingatkan, jangan lupa kalau 35.000 terbangun semua, malah bisa bikin PLN bangkrut. Karena PLN harus membeli listrik walaupun tidak dipakai karena kelebihan ekses kapasitas. Dan itu hitungan kami PLN bisa harus bayar 10,7 miliar dolar setiap tahun ya, padahal listriknya nggak kepake. Jadi ini juga cara kami untuk menghindari PLN itu jangan bangkrut. Karena 15 tahun yang lalu, Don, kami selamatkan PLN. Pada waktu itu PLN 15 tahun yang lalu ya. Modalnya itu minus 9 triliun. Sudah bangkrut secara teknis, asetnya hanya 50 triliun. Mereka kepengen supaya disuntik APBN, saya nggak mau. Saya paksakan supaya revaluasi aset. Dan dilakukan, aset PLN naik dari 50 triliun ke 200 sekian triliun. Selisih revaluasi aset kami masukkan modal PLN dari negatif minus 9 triliun naik jadi 104 triliun. Belum pernah dalam sejarah Indonesia BUMN diselamatkan tanpa nyuntik dari APBN. Dengan revaluasi aja. Dengan revaluasi aset. Nah, Bang, itu kembali soal listrik. Ya. Apakah Anda mendiskusikan ini dengan Presiden Jokowi atau di dalam kabinet? Karena kemudian kan orang selalu mengatakan ini target yang sudah ditentukan oleh Presiden, kan? Ya, kami diskusikan berdua. Saya katakan, Mas, saya sengaja ngomong begini. Saya sebetulnya pasang badan daripada kita terus ngotot bilang 35.000, 5 tahun yang akan datang nggak tercapai. Kan nggak bagus. Ya, padahal kita capai 18.000 aja, ini prestasi luar biasa. Dan yang kedua, dengan cara ini kami juga mencegah supaya PLN jangan bangkrut lagi. Ya, Presiden memahami ini. Bang Rizal, tadi pada awal saya masih ingat Anda bilang bahwa banyak sekali orang yang mau menyuplai listrik, bukan? Perusahaan-perusahaan. Jadi berkepentingan untuk kemudian angka-angka ini dipenuhi. Ya, memang pada awal kontroversi ini kami kan cuma minta sederhana sebetulnya, review proyek ini, mana yang rilis. Tapi ada yang kebakaran jenggot, langsung timpa saya. Bahwa Rizal Ramli itu ngerti aja enggak masalah, udah komentar. Dia nggak tahu bahwa kami yang menyelamatkan PLN dari kebangkrutan 15 tahun yang lalu. Kami yang menegosiasikan utang PLN dari 85 miliar dolar 15 tahun yang lalu, kami berhasil tekan jadi hanya 35 miliar dolar. Dan mereka nggak tahu bahwa ya kan Rizal Ramli itu nyelamatin PLN berapa kali, ya kan.
Tapi mereka khawatir kalau direview, tadinya ada kelompok yang punya 12-13 proyek listrik, udah dikerjakan 3 atau 4, takut direview dicoret. Makanya reaksinya terhadap kami sangat negatif. Jadi yang bereaksi itu yang punya kepentingan di dalam proyek-proyek di dalam PLN. Ya, saya harap ini bukan tuduhan lah, Bang. Bukan, kalau Rizal Ramli ngomong kan, kalau di Uber pasti ada faktanya. Kalau di Uber pasti ada faktanya. Bang, ini setelah bicara soal listrik, saya ingat beberapa, mungkin bisa kita sebut sebagai gebrakan seorang Rizal Ramli. Pada waktu orang berbicara masalah itu di laut atau onshore, kemudian Anda bilang di darat. Lalu kemudian Presiden memutuskan itu di darat. Bagaimana meyakinkan itu? Don, sebetulnya debatnya tidak sesederhana di darat di laut. Sebetulnya ini pertempuran soal paradigma di dalam mengelola sumber daya alam. 50 tahun yang lalu, Don, semua negara di Asia ini sama-sama miskin. $100 per kapita. Betul. Cina bahkan hanya $50 per kapita. Tapi dalam waktu 50 tahun, kita masih $3.500 per kapita, Korea sudah 35.000, Taiwan 20.000, Malaysia, Cina aja udah 2 kali kita. Betul. Apa yang terjadi, kenapa kita ketinggalan? Nah, ada 2 penjelasannya. Negara-negara itu tidak punya sumber daya alam, mereka fokus dalam sumber daya manusia yang unggul dan hebat. Itu kita nggak kurang fokus di dalam sumber daya. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Kita tekniknya itu tebang pohon, ekspor kayu gelondongan, tanpa diproses, tanpa ada industri downstreamnya. Atau sedot tanah di Freeport, ya, bawa ke luar negeri 60 tahun nggak pernah diproses, tidak ada nilai tambahnya. Atau sedot gas, langsung ekspor. Jadi kalau lihat keseluruhan ini, Anda kemudian ingat pada masalah? Nah, jadi harus ada perubahan paradigma. Jadi kami tidak ingin, ya kan, hanya ekspor gas. Kenapa? Gasnya kita ekspor ke Taiwan, Taiwan bikin industri petrochemical, diekspor ke Indonesia. Atau Malaysia, kita ekspor gas dari Natuna, dia bikin petrochemical, ya, dia ekspor ke Indonesia, itu import kita $12 miliar, 150 Padahal bisa dibuat di sini, bukan? Iya, petrokimia. Jadi kita ingin ubah. Pertama, sebagian tetap kita ekspor dalam bentuk LNG supaya investornya nggak rugi. Kami udah hitung supaya returnnya itu sekitar 16% dalam US dollar. Ya, tapi sebagian lagi kita ingin bikin pabrik pupuk, ya, supaya pertanian di Indonesia Timur maju, dan sebagian lagi kita bikin industri petrochemical. Tapi apakah ini, Bang, orang bilang keputusan secara politis ini yang terbaik karena kemudian itu juga kan membuat orang di lokal happy, bukan? Oh ya, kalau secara politik sih rakyat di Maluku sangat terharu bahwa pemerintah berpihak kepada mereka. Tapi secara ekonomis juga ini pilihan masuk akal. Karena kalau kita hanya ekspor LNG, dapatnya hanya $2,5 miliar. Tapi kalau kita bangun pabrik pupuk, petrochemical, kita dapatnya $6,5 miliar, Don. Plus yang indirect. Nanti rakyat bikin restoran, taksi, penginapan, itu $8 miliar. Jadi secara ekonomik juga this is a very rational choice. Pilih $2,5 miliar. Atau pilih $8 miliar dan lain-lainnya gitu. Bang, kita break lagi. Yes. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tapi kami masih belum happy karena kalau all out aset BUMN bisa naik jadi 2.500 sampai 3.000 triliun.